Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi pada hari Selasa 12 Mei 2020. Pagi hari ini saya akan bicara beberapa hal penting yang menjadi bagian dari proses keselamatan kehidupan kita orang-orang percaya, yaitu ada 7 perkataan yang terakhir kali diucapkan Yesus di saat dia berada di kayu salib. Hari ini kita akan membicarakan satu hal penting. Yang pertama dalam hal itu, kita lihat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayat yang ke-34. Ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kata yang pertama yang kita temukan di sini yaitu pengampunan. Sebagai orang percaya, sebagai umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini, kita tahu bahwa keselamatan kita peroleh melalui pengampunan. Dan itu sangat penting buat perjalanan hidup manusia. Tanpa pengampunan, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan. Nah, kata yang pertama ini begitu penting untuk kita perhatikan. Bahwa pengampunan adalah hal yang tidak bisa ditukar dengan hal yang lain. Karena pengampunan yang terjadi atas kehidupan kita yaitu melalui korban darah. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita pun sebagai orang percaya diperingatkan oleh firman Allah di saat-saat kita berdoa kepada Tuhan, maka ada poin penting di dalam doa kita. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hal ini menjadi ukurannya bukan pengampunan dari Tuhan, tetapi pengampunan dari kita kepada orang yang bersalah kepada kita, untuk kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan banyak kali kita tidak paham akan hal ini. Kita menjalani kehidupan kita karena kita disakiti, karena kita kecewa, karena kita mengharapkan yang lebih tapi kenyataan kita tidak dapat. Maka kita sakit hati, kita dendam, kita tidak mau mengampuni orang yang menyakiti kita, kita tidak mau melupakan kesalahannya, dan kita berkata, yang penting saya dengan Tuhan. Namun untuk menghadirkan kata pengampunan adalah sesuatu yang harus diberikan terlebih dahulu, pengampunan kepada orang lain, supaya pengampunan kepada kita peroleh dari Tuhan. Karena itu Yesus katakan, kalau kamu berkata ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah, berdosa kepada kami. Dan hal itulah yang menjadi peringatan penting buat saya dan saudara. Karena seringkali kita merasa daripada masalah lagi, daripada benturan lagi, daripada salah paham lagi, lebih baik kita jaga jarak. Sekarang kalau kita jaga jarak untuk penyakit COVID, ya itu wajar. Tetapi dalam hal hidup sebagai orang beriman, ketika pengampunan kita harus berikan, kita tidak boleh buat jarak.
Karena kita hindarkan bentrokan, karena kita hindarkan perselisihan, maka kita buat jarak. Padahal firman Tuhan katakan, ampuni. Dan proses pengampunan itu yaitu melupakan. Bukan mengingat, tetapi melupakan. Tidak pernah ingat lagi, bukan mencoret, bukan menghapus. Karena ada orang berkata, kalau kita sudah mulai yang baru, kita mulai dari nol lagi ya. Karena ada catatan yang pertama dan dihapus. Tetapi Alkitab mengatakan pengampunan adalah melupakan. Jadi sepertinya tidak pernah terjadi. Dan itulah yang Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, bahwa dalam perjalanan hidup ini, kita harus selalu siap memberi pengampunan. Karena kita tidak bisa lepas dari kesalahan, kekurangan, kelemahan kita sendiri, sehingga kita harus selalu siap mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kita mulaikan hari yang baru tadi, ada sesuatu yang tidak nyaman di rumah, ada yang sesuatu yang tidak nyaman dengan pekerjaan kita, ada sesuatu yang tidak nyaman dengan teman kerja kita, dan kita mulai menyimpan hal itu dalam hati. Kita tidak mau ampuni dia, kita mulai menyimpan kemarahan kita, dan akhirnya kita pun tidak dapat pengampunan dari Tuhan. Karena ukuran pengampunan yaitu sebagaimana kita memberi pengampunan, sebesar itu pun juga pengampunan kita peroleh dari Tuhan. Kalau kita masih ingat, ya salah kita sendiri. Tuhan selalu mau melupakan, tetapi kita mau mengingat. Tuhan selalu mau melupakan, tetapi kita masih punya catatan. Yang salah bukan Tuhan, tetapi kita. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang Alkitab katakan perbuatan orang-orang yang munafik. Karena tidak sesuai perkataan dan perbuatannya. Sebab itu di dalam doa, Yesus katakan, ajarlah kami berdoa supaya kamu tahu apa prinsip doa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di saat kita tidak memberi pengampunan, di saat itulah tidak satunya kata dengan perbuatan kita. Di saat itulah sebenarnya kita membutuhkan pengampunan, maka kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya kita tidak dihisapkan orang-orang yang munafik. Karena Yesus katakan, ada orang-orang yang munafik. Dia berdoa dengan panjangnya kata-kata. Dia pikir dengan panjangnya kata-kata dalam doa, doanya dijawab. Bukan soal panjangnya, lamanya, tetapi bagaimana orangnya yang berdoa. Itu yang penting. Nah, sebab itu kata yang pertama kita jumpai, ampunilah. Biarlah sepanjang hari yang kita akan jalani ini, kita siap dengan segala sesuatu yang mungkin saja terjadi, yang kita tidak pernah duga, tapi itu bisa terjadi. Maka siapkanlah peluang untuk engkau menang di atasnya, yaitu ampunilah mereka yang bersalah. Bukan mohon Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni mereka. Tuhan tidak akan ampuni mereka, tetapi Tuhan akan mengampuni kita jika kita yang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan akan mengampuni mereka kalau kita ampuni mereka. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan. Biarlah di hari yang baru ini kita berjalan dengan pengampunan, supaya kita pun selalu mendapatkan pengampunan di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur bahwa Engkau baik dalam kehidupan ini. Kembali hari ini Engkau mengajar kami untuk mulai belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami pun mendapatkan pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Bapa, tolong kami dalam sepanjang hari ini,
dalam segala kegiatan kami, dalam setiap kontak, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga kami. Ajarlah kami untuk selalu mengingat, memberi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus memegang tangan kami, mengatur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami hidup di dalam kasih karunia, karena pengampunan Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Karena itu kami berdoa serta mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin ingatkan, jangan lupa sebentar ada ibadah Pelprip dimulai pada jam 6 sore yang akan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GPD Bethesda Makassar. Dan saudara-saudara dapat membagikan link YouTube GPD Bethesda kepada teman-teman atau rekan-rekan yang lain agar mereka juga dapat mengikuti ibadah bersama-sama. Tuhan memberkati kita.